PKL, pedagang kaki lima. Di Indonesia ini masih ada stigma negatif tentang PKL, ya, yang tidak tertib lah, yang biang memunculkan banyak sampah, kemacetan dan lain-lain, kan begitu. Kali ini kita sudah hadir bersama Kang Toha, ya, Ketua Paguyuban PKL di wilayah Sunan Kudus. Jadi prinsip bahwa di PKL ini penggusuran no, pemberdayaan yes. Nah, jadi pembangunan city walk di sepanjang Jalan Sunan Kudus ini adalah bukti keseriusan pemerintah untuk memberdayakan UMKM, dalam hal ini termasuk PKL, kan begitu. Menurut Kang Toha, bagaimana? Karena paling tidak sampean dan anggotalah yang pada saat pembangunan City Walk ini dimulai yang berdampak langsung. Kira-kira bagaimana menurut jenengan sebagai Ketua PKL di Jalan Sunan Kudus ini? Alhamdulillah, terima kasih bahwa pembangunan City Walk ini, benar kata Kang Fikri bahwa ini adalah bukti bahwa keseriusan pemerintah dalam memberdayakan kami para PKL, sehingga nanti kehadiran kami benar-benar menghapus stigma negatif PKL, sehingga nantinya ke depan bila ini nanti sesuai apa yang kita cita-citakan Kang Fikri, bahwa nanti benar-benar PKL ini menjadikan kehadiran kami bukan menjadi biang masalah, tapi menjadi faktor keindahan, elemen, menjadi support, elemen yang keindahan, lebih menambah estetika Kabupaten Kudus, kan begitu. Betul, gitu. Ada berapa anggota yang sekarang ini eksodus ke Gang 1? Semua anggota yang di paguyuban kami itu mulai dari jembatan Kaligelis sampai ke alun-alun itu jumlahnya 51, Kang. 51 pedagang. Ya. Yang semuanya menggantungkan nasib diri dan keluarganya ini pada jualan, kan begitu. Betul. Kemudian Kang Toha, konsep City Walk ini kan yang jelas ingin menampilkan bahwa Kudus ini memiliki ruang UMKM yang dengan konsep modern, dengan City Walk, seperti City Walk yang ramah, yang ramah pejalan kaki dan lain-lain. Harapannya kepada pemerintah Kabupaten Kudus terhadap nasib sampean dan anggotanya, 51 anggotanya ini. Harapan kami sangat besar adalah pembangunan City Walk ini nanti akan mengangkat ekonomi, menambah ekonomi, mengangkat kesejahteraan ke 51 anggota, Kang. Jadi dengan keberadaan ini yang dulunya memang daerah sini menjadi komplek PKL ya, kumpulan PKL itu semua anggota kami itu berharapnya jadi ke 51 anggota ini bisa semuanya masuk dan tertampung, terakomodir, masih tetap menjadi anggota, menjadi bagian, dibolehkan ada di pedestrian ini. Siap. Kan begitu. Kalau yang sejauh Kang Toha dengar, kira-kira konsep City Walk ini sudah ada gambaran belum nanti akan seperti bagaimana? Sedikit yang saya dapat informasi tentang konsep yang ada di City Walk nanti,
itu ada beberapa elemen, ada beberapa apa itu bagian dari City Walk. Jadi ada pedestrian yaitu pejalan kaki, ada klaster untuk PKL atau UMKM, ada juga di sana ruang publik dan di sana ada penunjang-penunjang yang lain, Kang. Jadi harapan kami nanti kehadiran PKL ini yang sudah ditata sedemikian rupa apiknya ini itu tidak justru akan membuat kekhawatiran toko-toko yang ada di sini nanti akan terganggu atau bagaimana, tapi justru kebalikannya, Kang. Jadi akan dengan kehadiran kami akan menambah minat masyarakat untuk datang ke sini. Jadi mampir ke toko, iya, mampir ke toko dan lain-lain, tidak mengganggu, istilahnya begitu, Kang. Jadi ini kan kita bisa lihat dari sini ya, bisa dilihat dari sini bahwa space yang disediakan untuk City Walk ini kan mungkin dari trotoar lama Iya. ke dibangun trotoar baru ini kan sudah agak cukup lebar ya. Iya. Artinya ketika kemudian nanti di bangunan yang baru ini kemudian ada tenda-tenda. Iya. Sementara di belakang di belakang tenda itu ada toko. Ini kira-kira kekhawatiran pemilik toko seperti apa? Kalau menurut Kang Toha, dan mungkin punya konsep bagaimana ini supaya toko ini justru kehadirannya City Walk ini menambah lebih rame lagi kan begitu. Iya. Ada konsep apa? Jadi seperti ini yang kita ketahui, Kang, bahwa kita lihat sekarang ini bahwa di depan trotoar lama itu kan dibuatkan trotoar lagi baru yang lebih rendah. Jadi andai kata nanti konsepnya kami berjualan dengan tenda di depan trotoar lama, yakni di trotoar yang baru ini, kemudian bagian trotoar lama tetap free, bebas untuk pejalan kaki. Artinya tidak menutup kemungkinan nanti bahwa dengan keberadaan kami tetap jualan di trotoar lama, ini tidak mengganggu aktivitas toko yang ada di belakang, kan? Karena space trotoar lama masih cukup ya untuk area jalan kaki dan lain-lain kan begitu. Betul. Jadi sejauh ini Kang Toha, kondisi real yang saat ini dialami oleh anggota panjenengan yang sekarang itu sementara di Exodus ke Gang 1 ini, kondisi realnya bagaimana ini? Artinya jangan terlalu dibandingkan dengan yang di sini ya. Minimal capaian target kenonggo mangan dino iki itu kira-kira kondisi realnya bagaimana? Oke. Untuk seperti yang Kang Fikri sampaikan bahwa untuk cukup digo mangan dino iki, alhamdulillah doa Kang Fikri ya sedemikian, Kang. Cukup untuk mangan dino iki, artinya bahwa memang kami sekarang ini posisi prihatin, Kang. Ibaratnya kondisinya itu jerit, ning suarane jehono lirih-lirih masih untung. Siap. Daripada nanti jerite wis ora ono suarane, ini malah yang begini. Kami dalam keprihatinan ini ada beberapa faktor, kan. Jadi pertama karena memang pandemi COVID ini ya memang demikian semuanya abstrak, memang sedang lesu. Ditambah lagi penutupan jalan yang ada di alun-alun kan nanti berimbas ke Gang 1. Ditambah lagi memang daya beli berkurang dan tempat tidak di tempat yang semula. Jadi ya memang sedang prihatin, Kang, ya. Tapi keprihatinan ini kami masih berdoa. Semoga nanti dapat ijolnya, dapat gantinya yang lebih baik dengan kami berada di City Walk ini jika jadi nanti, gitu, kan. Tapi saya dengar Mas Toha, dari rumor ini yang akan ditampung kembali ke area City Walk ini kan dibatasi. Iya. Sebutlah angka misalnya hanya 30 space yang disediakan untuk PKL lama. Iya. Menurut Kang Toha,
sebagai ketua PKL? Saya mendengar memang ada kabar bahwa ada kabar dari Dinas Perdagangan bahwa nanti kami ke-51 ini hanya dibatasi, hanya diakomodir 30 warung saja. Nah, ini menjadi kami lebih prihatin lagi, Kang, bahwa di saat kami prihatin di Gang 1, ke-51 ini ternyata kabar yang saya dengar itu hanya 30 warung saja yang bisa masuk ke sini lagi. Pertanyaannya terus yang lain mau kemana? Dibawa kemana ya, kan begitu? Gitu kan. Kami tetap masih berharap, tetap masih berusaha, masih berdoa semoga saja dengan pembangunan City Walk ini dengan konsep yang seperti yang saya ceritakan tadi, Kang, itu jumlah yang 30 tadi tidak benar-benar 30 tapi bisa lebih dari 30. Syukur-syukur ke-51 ini bisa tertampung semuanya masuk ke area City Walk ini. Saya seperti itu, Kang. Ya. Tapi ada dugaan memang pada saat mereka itu berjualan di Gang 1 kemudian kondisinya sepi dan harus setiap hari itu absen aktif ya. Aktif. Artinya tidak bisa disiasati gledeke ono, wonge ora ono kan iya. Begitu. Betul. Lah kira-kira upaya seperti itu mungkin bisa dimaknai ini akan bisa dijadikan dasar untuk menjaring siapa yang loyal dan siapa yang tidak loyal sehingga nanti akan muncul angka dari 51 turun ke 30. Apa seperti itu, Mas? Ada kekhawatiran seperti itu tidak? Ada kekhawatiran seperti itu, Kang. Jadi memang selama ini selama kita pindah di Gang 1 itu setiap hari kami itu diabsen. Diabsensi dari petugas bea retribusi. Itu semua diabsen setiap hari. Yang tidak jualan ya dicoret, ada tanda. Jadi yang absen nanti ditanda. Termasuk juga yang hanya hadir tapi tidak jualan, itu ada notulen di sana. Jadi ada catatan. Nah, dari absensi itu membuat kami semua menjadi khawatir, Kang, bahwa ini ada apa kok sampai di absensi ini? Apakah memang benar bahwa kita hanya dibatasi 30? Kalau kita lihat dari bentang jalan sedemikian panjangnya ini, kalau space-nya 3 meter kalau 30 misalnya. Kok lebih, Kang? Kalau 30 lebih. Jadi kami tetap berharap positif bahwa kami ke-51 ini bisa terakomodir untuk masuk ke menjadi bagian dari City Walk ini. Terima kasih. Tapi mungkin ada pertanyaan dari masyarakat luas ya bahwa konsep City Walk nanti kan katanya Kudus itu mau memiliki seperti Malioboro yang ada di Yogyakarta. Ya. Sementara ketika mungkin kita lihat bahwa dalam kenyataannya PKL ini tidak hanya yang ada di sepanjang jalan Sunan Kudus saja, tapi di Simpang 7, kompleks Simpang 7 itu juga banyak PKL. Tentu mungkin pertanyaannya ketika City Walk ini sudah jadi dan sudah mulai aktivitasnya, apakah mungkin PKL yang ada di Simpang 7 ini masih tetap dibiarkan berjualan seperti saat ini? Kan begitu? Iya. Kalau misalnya yang dari PKL Simpang 7 kemudian include masuk ke space City Walk, terus apa itu mungkin kan begitu? Menurut Mas Toha, kira-kira bagaimana itu? Ya, seperti kita ketahui, Kang, bahwa pedagang yang di Simpang 7, selingkar Simpang 7, itu hampir kebanyakan mereka, hampir semuanya, itu bukan pedagang makanan berat. Artinya mereka makanan ringan. Entah itu apa kopi, kacang, gorengan atau apa.
bisa saja mereka nanti masuk menjadi bagian dari City Walk. Tapi untuk kelas dagangan yang makanan ringan itu kan otomatis tempatnya atau geledekannya itu kan tidak selebar tidak untuk memakan tempat seperti halnya ya, makanan berat ya. Jadi bisa memungkinkan lagi bahwa nanti satu tenda yang ukuran 3 atau 4 meter itu bisa memungkinkan untuk satu tenda ya, ditempati untuk 2 atau 3 orang kan bisa. Jadi tidak harus semua di jalan yang sekarang ini jualan di Simpang 7 kemudian mendapatkan satu pedagang mendapat satu tenda. Kan itu justru menjadi tidak adil. Artinya gini, bahwa contoh kita lihat bahwa orang jualan kacang, ya, terus dikasih tempat yang sama luasnya dengan jualan ayam goreng, kan ya tidak pas. Iya betul. Ya, jadi saya kira kok jumlah yang di alun-alun kalau tidak salah ingat 54 Kang. 54 pedagang itu juga ya. Kan tidak harus 54 tenda. Artinya kalau misalnya memungkinkan satu tenda ditempati 2 atau 3 pedagang, itu jumlahnya kan tidak harus 54 gitu kan. Bisa satu space untuk 2-3 iya, bisa pedagang ya. Gitu. Iya. Atau mungkin untuk pengembangan wilayah ya. Artinya tidak harus PKL ini kan ditampung di semua space-nya City Walk karena mungkin konsep pemerintah sendiri kan dalam mungkin perencanaannya kan sudah diatur sedemikian rupa. Ya. Kira-kira misalnya kita kan masih punya sayap kanan kiri City Walk, sayap kawasan ya. Kemudian sebelah utara Masjid Simpang 7 juga jalan masjid. Jalan masjid ini juga memungkinkan supaya ikut rame. Iya. Toh di sebelah timur ini kan tidak berpenghuni, artinya tembok dan mungkin kalaupun kantor ini kan pintunya tidak, akses keluar masuknya kan tidak begitu intens. Ya. Memungkinkan tidak jenengan misalnya sebagai pedagang kaki lima yang misalnya di wilayah Simpang 7 itu kemudian dilarikan ke utara. Sangat memungkinkan kan? Mungkin ya. Sangat memungkinkan karena gini, dari lokasi saja, bila mana teman-teman dari Simpang 7 itu diarahkan ke andai kata, diarahkan ke jalan masjid, otomatis nanti mereka juga bergesernya itu tidak terlampau jauh dari tempat semula kan. Jadi pelanggan-pelanggan mereka untuk mencari kembali itu lebih gampang, lebih dekat. Atau mungkin bila mana tidak di jalan masjid, kanan kiri jalan Wahid Hasyim dan jalan Pangeran Puger itu masih memungkinkan luas untuk artinya memungkinkan menampung dari beberapa rekan Jadi PKL. untuk mendukung keberadaan City Walk ini sayap wilayah ini penting diberdayakan kan begitu. Siap, kan. Jadi gini, City Walk sudah dibangun, tentu dengan berbagai macam konsep. Tentu untuk meminimalisir stigma negatif yang saya sebutkan tadi bahwa PKL ini identik dengan kemacetan, PKL ini identik dengan buang sampah sembarangan, tidak bersih dan lain-lain. Komitmen Mas Toha sebagai ketua PKL dan anggotanya ketika nanti misalnya sudah mulai beraktivitas di wilayah City Walk ini seperti apa? Kami semua ke-51 PKL Kojan berkomitmen untuk siap menjadi contoh atau pilot project atau PKL percontohan dimanapun. Jadi masalah kebersihan, kerapian, keindahan atau mungkin apapun kami siap menjadi percontohan untuk PKL manapun. Ya tentu sebagai ketua paguyuban jenengan mesti sudah mencari banyak referensi ya. Di beberapa kota, kalau mungkin di kota Semarang, di Jogja dan lain-lain.
kira-kira sudah ada gambaran. Artinya ketika kemudian PKL nanti benar-benar tidak berstigma negatif seperti itu, kemudian mampu menampilkan bahwa PKL ini benar-benar mampu menambah estetika dari keberadaan Citywalk ini. Artinya referensi yang sudah panjenengan dapatkan ini kira-kira seperti apa? Oke Kang, jargon bahwa Citywalk Kudus ini menjadi Malioboro-nya Kudus, ya Kang ya. Kami yakin bahwa kami bisa memenuhi itu dengan pemberdayaan dari Dinas Perdagangan tentunya sebagai naungan kami, bahwa kalau Malioboro bisa, kami pasti bisa. Artinya apa? Bahwa seperti kita tahu bahwa pedagang di Malioboro bisa aktif berjualan aktivitas tanpa terganggu. Demikian pula toko yang ada di sekitar sana, di belakang para PKL itu juga masih aktif, eksis. Bahkan dengan keberadaan PKL makin menyedot massa untuk bisa hadir di sana, menjadi kawasan menjadi ramai, menjadi ekonomi menjadi lebih bergeliat lagi. Seperti juga halnya di jalan Simpang 5 ke utara. Ya. Jalan apa Kang itu Kang? Jalan apa itu? Lupa saya. Itu juga demikian, bakul-bakul sate di sana tetap bisa jualan dengan tidak mengganggu toko-toko yang ada di belakangnya. Itu harapan kami seperti itu Kang. Ya. Mungkin terakhir ini. Ya. Jadi was-was panjenengan dan anggota apakah nanti bisa terakomodir seluruhnya. Amin. Kemudian tentu nantikan juga syarat dengan ketentuan dan persyaratan yang harus dipatuhi dan lain-lain kan begitu. Kira-kira sebagai ketua paguyuban yang selama ini panjenengan dengar curhatan dari anggota panjenengan terkait dengan nasib mereka itu, kira-kira bagaimana Mas Tohai sebagai ketua? Mengenai kewaswasan ya Kang? Ya. Was-was, ya kami akui ya bahwa kami khawatir, kami was-was karena muncul angka 30 tadi Kang. Bahwa kabar yang kami dengar bahwa di sini hanya mampu mengakomodir ke 30, hanya 30 warung. Kami sangat was-was. Kami tetap berharap, kami tetap berdoa. Semoga tidak hanya 30, tapi lebih, syukur-syukur semua 51, syukur-syukur lagi nanti teman-teman yang ada di Jalan Simpang 7 masuk ke sini tanpa ada konflik, tanpa ada permasalahan yang berarti, justru malah kehadiran kami nanti bisa menambah estetika, menambah keramaian dari Citywalk ini. Iya, betul. Upaya komunikasi apa yang sudah panjenengan bangun dengan stakeholder yang ada di Kudus? Apakah dengan PLT Bupati Kudus, dengan pimpinan DPRD, dengan dinas terkait? Sudah diupayakan seperti apa untuk menjamin bahwa nanti ke-51 anggota panjenengan ini tanpa kecuali bisa masuk ke klaster Citywalk ini? Komunikasi tidak henti-henti saya lakukan, kami lakukan demi memperjuangkan nasib ke-51 anggota ini, agar mereka tidak kehilangan tempat, tidak kehilangan mata pencaharian. Komunikasi dengan intensif dengan Dinas Perdagangan, juga dengan Dinas PUPR sebagai pelaksana proyek, kami tetap selalu upayakan sehingga dapat titik temu atau jawaban yang memuaskan, sehingga kekhawatiran itu tidak terjadi. Tidak menjadi PR ya. Oh iya, betul ya. Begitu, karena
ini sangat berkaitan dengan kebutuhan perut Iya. para PKL dan seluruh keluarganya tentu kan begitu. Iya. Jadi yang jelas bahwa sudah diikrarkan oleh Ketua Paguyuban PKL di Sunan Kudus ini bahwa PKL Sunan Kudus sudah menyiapkan diri untuk tampil beda. Betul. Artinya betul, yang nanti akan bisa mendukung keberadaan Citywalk di mana estetika Kabupaten Kudus itu akan semakin kelihatan modern kan begitu. Karena ini bagian dari visi dan misi pimpinan Kudus yang saat ini tentu semua akan kita dukung ya. Jadi harapan kita dari masyarakat bahwa ketika Citywalk ini nanti sudah beraktivitas bisa meminimalisir konflik. Apakah konflik itu dari PKL sendiri, dari sisi parkirnya, dari sisi mungkin pemilik toko yang sudah ada sebelumnya kan begitu. Sehingga paling tidak jangan sampai nanti mengkambing hitamkan keberadaan PKL. Betul. Kan betul, begitu. Betul, ya. Jadi konsep Kang Toha tadi sudah jelas bahwa space yang disediakan untuk pedagang kaki lima di Citywalk ini masih cukup tempat lah ketika mungkin trotoar yang lama ini harus steril dari dagangan apapun. Betul. Jadi ketika jam-jam seperti ini harus steril, tidak ada barang yang ada di trotoar, bersih dan ini space untuk pejalan kaki. Sehingga ketika misalnya di depan toko ada tenda, ini masuk toko ini masih ada akses dan di depan toko masih cukup space-nya untuk pejalan kaki. Betul. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan keberadaan Citywalk yang saat ini sedang dibangun, kehidupan perekonomian masyarakat Kudus tanpa kecuali akan semakin baik. Tentunya nanti akan ada hubungannya dengan daya beli masyarakat. Betul. Karena apapun jika daya beli masyarakat ini baik, tentu apapun bisa dibeli kan begitu. Betul kan. Jadi oleh karenanya terima kasih sahabat dan masyarakat di Kudus, bersama saya Fikri, aktivis Lembaga Pemerhati Aspirasi Publik, kita akan terus menyampaikan informasi-informasi yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kudus. Mudah-mudahan visi misi Bupati, Wakil Bupati bisa tercapai dengan dukungan masyarakat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.